Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube. Nah, kali ini saya pengen sharing ya. Saya pengen sharing tentang work hard ya, work hard bagi seorang digital entrepreneur ya. Teman-teman kan di sini banyak pengusaha-pengusaha, pebisnis digital. Nah, saya pengen sharing karakter apa yang pertama kali harus berada di prioritas top list kita ya. Jadi kita nggak ngomong tentang teknis hari ini, kita cuma ngomong tentang yang namanya mindset ya. Jadi ini penting banget bagi seorang digital entrepreneur ya. Nah, dan ini based on my experience, jadi based on pengalaman saya, based on apa yang saya kerjain ya. Jadi ketika teman-teman selesai video ini, saya harapin teman-teman udah mindset-nya beda, mentalnya beda. Nah, apa aja yang saya bahas? Konsep pertama ya. Konsep pertama yang ingin saya bahas adalah perbedaan antara workaholic versus work-life balance. Nah, ini selalu jadi pertentangan. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman jadi entrepreneur, itu susah ya untuk bisa work-life balance ya. Menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu sangat susah ya. Dan gimana sih caranya ya? Gimana sih caranya? Kalau misalnya orang di luaran sana, employee, pegawai, itu kerjanya 1 hari 8 jam. Itu employee. Nah, kalau teman-teman jadi entrepreneur, nggak bisa kerjanya 1 hari 8 jam. Nggak bisa, nggak akan bisa. Dan banyak juga teman-teman saya di luaran sana kerja 1 hari 8 jam. Kalau dia entrepreneur nggak akan bisa. Kalau kita employee kerja 1 hari 8 jam, masih tetap dapat duit, masih bisa dibayar. Tapi kalau entrepreneur kerja 1 hari 8 jam, itu nggak akan bisa, ya. Mustahil. Dan saya lihat juga banyak teman saya yang sukses-sukses ya, maksudnya yang generasi pertama bukan bisnisnya dari orang tua, bukan bisnisnya dari keluarga, itu yang memang bisa meninggalkan legacy, membuat sebuah bisnis untuk dirinya sendiri. Dia nggak pakai sistem yang namanya work-life balance. Jadi kerja 1 hari 8 jam itu nggak berlaku ya, nggak berlaku. Entrepreneur kerjanya, kalau saya pribadi, based on pengalaman saya jam 8 udah mulai start kerja ya. Jam 8 saya udah mulai start kerja, saya kerja sampai jam 10 sampai jam 11 ya. Itu tiap hari, every day. Dan saya yakin orang-orang di luaran sana itu juga seperti itu. Kalau misalnya Senin sampai, apakah Sabtu Minggu juga bisa libur? Saya Sabtu Minggu nggak libur. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 11, itu Sabtu Minggu pun saya juga melakukan pekerjaan yang sama. Dan itulah jam kerja saya waktu saya merintis bisnis, mulai punya startup ya kan. Startup itu kan merintis bisnis ya. Waktu awal dulu masih sepeda motoran kemana-mana, itu saya jam kerja saya tetap sama. Dan sampai hari ini pun, walaupun saya naik Alphard kemana-mana, saya udah punya rumah sendiri, menurut orang-orang udah bagus ya kan, dipanggil bos di mana-mana, tetap jam kerja itu tetap saya praktekin ya. Dari jam kerja jam 8 sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Loh, gimana waktu dengan keluarga apa semua? Nah, itulah kenapa saya bilang di sini sebagai digipreneur. Digipreneur itu digital entrepreneur. Keuntungan kita ketika kita menjadi seorang digital entrepreneur, ketika kita menjadi seorang digipreneur adalah kita punya waktu dan tempat. Kita bisa kerja dimanapun ya. Jadi nggak harus di kantor kerjanya. Itulah positifnya kita. Kita bisa melakukan yang namanya ini. Ini teman-teman bisa catat, penting banget ini. WFH. Nah, work from home ya. Jauh sebelum pemerintah menggalakkan WFH ini, kita yang digital entrepreneur ini kita udah melakukan. Keuntungannya apa? Nah, kalau teman-teman digital entrepreneur itu kan tokonya ada di awan ya, di cloud ya, di langit-langit ya. Jadi bisnis kita itu bukan bisnis offline, tapi bisnis kita bisnis online. Walaupun saya ada juga ya, bisnis offline juga ada. Bisnis kita di awan, bukanya 24 jam sehari. Ya. Jadi bukanya itu udah 24 jam sehari, ya, nggak pernah tutup, kita udah punya sistem. Nah, kita sebagai owner, kita sebagai entrepreneur, kita bisa bekerja di rumah. Ketika kita bekerja di rumah, kita bisa menyeimbangkan. Kita tetap ketemu sama keluarga,
kita tetap bisa ngurusi rumah, ya kan? Tetap juga bisa bekerja, ya. Tetap bisa berolahraga, ya kan? Yang penting HP jangan mati, ya kan? Yang penting HP jangan mati, internet jangan mati. Tetap kita bisa bekerja. Itulah enaknya jadi seorang entrepreneur. Itulah enaknya jadi seorang entrepreneur. Dan saya juga baca banyak hal, ya. Saya ikut banyak seminar orang-orang seperti Chairul Tanjung, ya kan? Orang-orang seperti Pak Sandiaga Uno, orang-orang seperti banyak ya di luar sana, Haritanu juga, mereka cerita juga ya. Kalau teman-teman lihat videonya mereka, ikut seminarnya mereka, ikut webinarnya mereka, si Pak Hari pun ya di WA ya, di WA pagi-pagi jam 6 dibalas sama dia, di WA jam 12 juga dibalas ya. Jadi luar biasa ya. Mereka sudah konglomerat pun, tapi jam kerjanya juga gila-gilaan. Mereka terkenal ya, terkenal sebagai seorang yang namanya workaholic ya. Apakah mereka nggak bisa makan? Bisa, ya jelas namanya konglomerat ya, bisnisnya banyak. Tapi mereka melakukan itu apa? Based on passion, based on passion. Mereka work-life balance-nya juga terjaga. Jadi mereka tetap bisa connect sama keluarga, mereka juga bisa connect sama orang-orang di luar, sama timnya dia, sama perusahaannya dia. Tapi juga bisa workaholic. Jadi ini percampuran ya. Jadi jangan percaya yang namanya work-life balance kalau teman-teman nggak bisa yang namanya WFH. Ya. Ini penting banget. Dan juga terakhir, konsep terakhir ya, yang ingin saya sharingkan buat teman-teman, jangan main game. Ya. Jangan main game. Ini pantangan besar ya buat kita generasi milenial. Saya lihat banyak teman-teman saya yang hancur hidupnya gara-gara main game. Ya. Kalau main game sekali-sekali boleh ya, tapi kalau sudah tiap hari itu, wah, itu kecanduan. Itu banyak sekali kehidupan yang saya lihat sendiri hancur gara-gara ini. Ya. Kecuali kalau kita mau jadi profesional ya, jadi e-sport ya, ikut jadi atletik, ikut mau jadi atlet e-sport, nah kita main game boleh. Tapi kalau kita cuma sekedar untuk hiburan ya kan, jangan main game ya, jangan main game. Mungkin saya udah bertahun-tahun ya nggak pernah namanya main game, udah bertahun-tahun ya. Game kita jadi entrepreneur, digipreneur itu gamenya apa? Bisnis kita sendiri. Bisnis kita itu adalah game kita ya. Jadi the game of life, the game of business itu game kita. Game yang real. Ketika kita menang, kita making a lot of money ya. Menangnya bukan uang kripto, menangnya bukan uang cuman saldo di wallet yang walletnya game. Menang bukan cuma angka aja, tapi menang benar-benar duit yang masuk kantong kita, benar-benar duit yang masuk saldo kita. Itulah game kita ya. Jadi the game of life ya, the game of life, the game of business itu game kita. Bukan game yang ada di aplikasi kita, bukan game. Saya nggak melarang teman-teman main game ketika teman-teman punya profesinya memang teman-teman gamer ya. YouTuber gamer terserah ya, memang pekerjaannya dia seperti itu. Seperti seorang pelukis, pekerjaannya apa? Melukis. Nah, kita entrepreneur, kita pengusaha, pekerjaannya kita apa? Berusaha. Entrepreneur itu berusaha. Dulu saya ikut HIPMI ya, sampai jadi pengurus di sana, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di sana diajari motonya HIPMI apa? Pengusaha, pejuang, pejuang, pengusaha. Ya. Pengusaha, bisnismen itu adalah pejuang. Yang namanya pejuang itu berjuang. Ya. Gak ada pengusaha leha-leha, gak ada pengusaha yang santai-santai. Dari dulu yang namanya pejuang, pengusaha, namanya aja udah pengusaha, orang yang berusaha. Bukan pesantai. Kalau pesantai adalah orang yang santai, ya itu pesantai. Pejuang ya. Jadi motonya menarik banget ya. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadi kalau teman-teman mau sukses ya, workaholic itu wajib. Tapi workaholic sendiri nggak akan bisa sukses. Banyak juga saya lihat teman-teman saya di luar sana, itu workaholic. Dia workaholic, kerjanya udah paten ya. Pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, hari libur juga kerja ya, keliling-keliling juga kemana-mana ya. Tapi tetap nggak sukses-sukses. Kenapa? Karena ini bukanlah syarat utama, tapi ini syarat minimal. Lupakan teman-teman bisa work smart ya. Gak ada yang namanya work smart ketika teman-teman nggak bisa work hard. Jadi work hard itu paling dasar, itu minimal. Walaupun nanti ada syarat-syarat berikutnya ya. Jadi ada syarat-syarat berikutnya itu banyak sekali. Tapi work hard itu sangat-sangat penting ya. Itu syarat minimal. Kalau teman-teman nggak bisa work hard, lupakan yang namanya work smart ya. Itu udah prinsip saya dari dulu ya. Dan saya lihat di sekeliling saya juga orang-orang yang memang orang-orang yang outlier istilahnya di atas rata-rata, sangat jauh di atas rata-rata. Generasi pertama di usia muda udah punya bisnis, udah punya properti di mana-mana, bisnisnya di mana-mana. Mereka melakukan ini. Jadi kita tinggal contek, blueprint-nya sudah ada, apa yang mereka lakukan, cara kita mau menjadi mereka, gimana caranya, mau menjadi outlier, mau menjadi di atas rata-rata, gimana caranya, udah saya sampaikan di sini. Jadi itu penting banget ya. Jadi workaholic itu penting banget ya. Tetap teman-teman tetap ya menyeimbangkan kerja.
tidur tetap 1 hari 8 jam, itu bisa. Nggak ada masalah. Kalau saya sering ya, jam 3 tiba-tiba saya bangun ya, banyak pikiran untuk ngurusin ini, saya punya banyak ide apa semua. Ya, tetap bekerja, oke, jam 3 saya kerja. Tapi tetap saya akan seimbangkan 1 hari. Minimal saya tidur 6-8 jam. Karena itu statistik ya, kalau tidur kurang dari 6 jam, itu usia berkurang ya, banyak penyakit. Tidur di atas 8 jam, itu juga usia berkurang, banyak penyakit. Jadi tidur 1 hari tetap 6-8 jam. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kita tinggal kontrol ya. Ada apps-nya itu juga ya. Itu ada apps-nya juga. Nah, sisanya untuk apa? Untuk bekerja. Sisanya untuk bekerja. Saya kadang-kadang bangun jam 3 pagi ya, ngurusin kerjaan, ya kan banyak ide di sana. Kadang juga kerja sampai jam 2 pagi. Jadi kalau saya kerja itu kadang-kadang kalau malam ya, saya nonton misalnya pengen nonton sesuatu yang bagus, dokumenter atau nonton film ya kan, movie series, saya nontonnya jam 10 ke atas. Saya nonton pun sambil kerja. Jadi multitasking, hiburannya dapat, pekerjaannya juga selesai. Itulah yang disebut dengan entrepreneur. Karena kita pengusaha pejuang. Pengusaha pejuang, pengusaha. Dan ini quote terakhir buat teman-teman. Saya ada quote terakhir, dan ini juga quote yang diberikan oleh mentor saya, dan ini saya ingat sampai dengan detik ini. Quote-nya apa? Ini. Orang susah itu orang yang nggak mau susah. Orang susah itu orang yang gak mau susah. Nah, ini penting banget ketika saya merasa bahwa saya mulai kendor, ketika saya merasa bahwa saya mulai merasa enak, mulai merasa, oh saya rem sedikit aja, ngapain kerja begitu kerasnya. Saya ingat kata-kata ini. Orang susah itu adalah orang yang gak mau susah. Jadi kalau teman-teman gak mau repot, gak mau lebih repot sedikit, gak mau lebih susah sedikit, nantinya yang susah adalah teman-teman sendiri. Ini benar-benar makjub ya. Jadi ini benar-benar pepatah, quote yang sangat bagus yang mengikatkan saya day by day, setiap jamnya, setiap menitnya, bahwa saya mencapai posisi hari ini, detik ini adalah gara-gara quote ini. Kita harus mau susah, kita harus mau repot, kita harus mau workaholic, kita harus mau melakukan over dibanding orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena itulah satu-satunya kita ya, satu-satunya kompetensi kita ya. Bahkan Elon Musk pun, dia, kalau Bapak Ibu baca ya, teman-teman baca bukunya dia, sejarahnya dia, ikut seminarnya dia, ikut video-videonya dia, bahkan dia bilang, rumah saya adalah di kantor saya. Kita nggak perlu ekstrim seperti itu ya. Jadi Elon Musk itu jarang pulang sampean ya. Jadi tidur di kantor, mandi di kantor, semuanya urusan di kantor semua. Donald Trump pun juga seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu ya, kantornya Donald Trump sama rumahnya dia, apartemennya itu cuma selisih 1 lantai aja. Jadi rumahnya dia ya pekerjaannya dia. Ketika ada tamu dia tinggal turun aja. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat workaholic. Jadi lupakan yang namanya work-life balance. Ya. Kalau teman-teman nggak mau jadi outlier. Dan jadi seorang work hard pun belum tentu itu bukan berarti teman-teman udah sukses. Nggak, masih ada syarat lain. Tapi itu adalah syarat minimal. Dan saya yakin konsep-konsep seperti ini, quote ini, WFH, dan perbandingan antara work-life balance dan workaholic pasti membuat kehidupannya teman-teman menjadi lebih produktif, menjadi lebih bermanfaat, dan lebih berhasil di kemudian hari. Selalu buat teman-teman, salam Digipreneur.